Nah, ini kita akan bahas soal ujian nasional PPKN SMA IPS ya. Nah, ini untuk soal seri 2. Untuk mengetahui asal mula terjadinya negara dapat digunakan dua macam cara, yaitu A. Jauh dan dekat, B. Alami dan buatan, C. Aturan dan norma, D. Faktual dan teoritis, E. Tulisan dan norma. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? A, B, C, D, atau E? Jawaban yang benar adalah D. Jadi untuk mengetahui asal terjadinya suatu negara, pendekatannya ada dua. Yang pertama adalah pendekatan faktual, didasarkan kepada kenyataan yang terjadi dari sejarah, ya, dari fakta-fakta sejarah. Yang kedua pendekatan teoritis, membicarakan asal mula terjadinya negara pertama yang sebelumnya belum ada. Karena tidak adanya bukti-bukti sejarah, cara ini dilakukan untuk mengetahui asal mula terjadinya negara adalah dengan membuat hipotesis, dugaan, ya, berdasarkan pemeriksaan yang masuk. Jadi jawabannya adalah D, faktual dan teoritis. Soal yang kedua, semangat cinta tanah air rela berkorban untuk kejayaan dan kemakmuran bangsa dan negaranya merupakan sikap A. Patriotisme, B. Tertib, C. Cinta damai, D. Rela berkorban, E. Disiplin. Jawabannya adalah A. Apa yang disebut dengan patriotisme? Jadi kalau ditanya patriotisme berasal dari kata patriot, yang dalam kamus bahasa Indonesia artinya sebagai cinta tanah air atau seorang pejuang yang sejati. Jadi kata patriot kemudian menjadi patriotisme, berarti semangat cinta tanah air atau sikap yang rela mengorbankan semuanya untuk keperluan bangsanya. Nah, itu yang disebut dengan patriotisme. Oke. Hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta mengatur hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara disebut A. Hukum tata usaha negara, B. Hukum tata negara, C. Hukum pidana, D. Hukum perdata, E. Hukum privat. Jawabannya adalah yang B. Jadi hukum apa itu hukum tata negara? Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur bentuk dan susunan pemerintah suatu negara serta mengatur hubungan kekuasaan antara alat-alat perlengkapan negara. Soal PPKN, jawaban yang seperti itu agak-agak mirip. Ya, kayak misalkan A dan B ya. Ya, di sini hukum tata usaha negara. Nah, nggak ada ya. Usahanya dihilangin. Jadi hukum tata negara. Sebenarnya jawabannya ada di sini ya. Yang agak-agak masuk akal lah gitu. Yang mengatur suatu negara. Baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, tugas dan wewenang pengadilan tinggi agama adalah A. Mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama. Bisa jadi. B. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat pertama. Bisa jadi. C. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat banding. Bisa jadi. D. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan mengadili antara pengadilan agama di daerah hukumnya. E. Memeriksa perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama. Nah, kalau pengadilan agama ini yang kita tahu kebanyakan yang mengurus, jawabannya adalah yang B. Ya. Jadi tugas pengadilan agama adalah mengadili perkara yang menjadi wewenang pengadilan di tingkat banding. Jadi kalau ada orang yang sudah diputuskan ini yang banding, dia harus melakukan. Kemudian mengenali di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan agama di wilayah hukum. Nah, jadi jawabannya adalah yang B. Mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama tingkat pertama. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Hambatan penegakan hak asasi manusia. 2. Penyalahgunaan wewenang. 3. Pelanggaran hak asasi manusia. 4. Perlakuan sewenang-wenang. Implikasi dari rendahnya kesadaran hukum menyebabkan terjadinya hal-hal yang ditunjukkan oleh nomor
Jadi yang ditanyakan adalah kesadaran hukum yang menyebabkan kesadaran hukum yang rendah. Ya. Nomor 1, hambatan penegakan hak asasi manusia. Karena hambatan berarti benar ya. Kemudian penyalahgunaan wewenang, itu juga rendah kesadaran hukum. Pelanggaran HAM, benar. Perlakuan sewenang-wenang, benar. Jadi jawabannya adalah yang C. 1, 2, 3, dan 4 benar. Nomor 6. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau agama disebut pelanggaran HAM, kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan apartheid, perampasan kemerdekaan. Yang B, yaitu kejahatan genosida. Jadi sekelompok orang atau masyarakat dalam suatu negara dibunuh untuk menghancurkan atau memusnahkan, seperti yang dilakukan oleh Jerman terhadap Yahudi dulu, terhadap Israel, semuanya dibunuh. Ya, seperti yang dilakukan di Kamboja, itu juga semuanya dibunuh. Kenapa? Karena ada perbedaan etnis dan agama. Jadi jawabannya adalah yang B. 7. Nah, konsep dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa terdapat dalam A. Pandangan hidup, B. Falsafah hidup, C. Cita-cita bangsa, D. Dasar negara, dan E. Konstitusi negara. Jawabannya adalah pandangan hidup. Nah, jadi kalau ditanya apa itu pandangan hidup? Pandangan hidup adalah kristalisasi nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh suatu bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya, serta dijadikan sebagai dasar negara yang menjadi sumber hukum dalam tata perundangan negara. Itu pandangan hidup. Dasar negara kita apa? Pancasila. Setiap siswa mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran tanpa kecuali. Merupakan contoh bentuk keadilan: A. Legalitas, B. Distributif, C. Konvensional, D. Kodrat alam, E. Komutatif. Kira-kira yang mana? Persamaan hak untuk mendapatkan pendidikan adalah keadilan komutatif. Kalau misalkan ditanya, apa itu keadilan komutatif? Yaitu keadilan yang berhubungan dengan persamaan yang diterima oleh setiap orang tanpa melihat jasa dan keahlian. Itu namanya komutatif. Jadi kayak Anda, karena warga negara Indonesia, setiap orang Indonesia berhak untuk masuk ke atau mendapatkan pendidikan. Kan nggak dilihat apa jasanya buat negara. Kan nggak dilihat apa keahlianmu sehingga kamu berhak untuk sekolah. Ya kan? Nah, itu namanya keadilan komutatif. Kecuali kalau ada misalkan orang yang memperoleh pendidikan yang berjasa memperjuangkan kemerdekaan misalkan, itu tidak komutatif. Salah satu contohnya adalah setiap siswa yang mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran tanpa kecuali. Jadi setiap orang berhak untuk mendapatkan pengajaran. Baik, kita lanjutkan. Kegiatan politik di tingkat masyarakat yang memberikan pengaruh terhadap tugas-tugas dari lembaga-lembaga negara merupakan pengertian dari A. Suprastruktur politik, B. Partai politik, C. Infrastruktur politik, D. Organisasi masyarakat, E. Sistem politik. Jawabannya adalah C. Infrastruktur politik. Ya tadi udah lihat ya. Jadi apa yang disebutkan infrastruktur politik? Infrastruktur politik yaitu suasana kehidupan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan, ya, perangkat kemasyarakatan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan. Nomor 10, nomor terakhir. Ya. Salah satu fungsi partai politik adalah sebagai fungsi sosialisasi politik yang A. Mencari dan mengajak orang berbakat.
Jadi sosialisasi politik itu artinya mengkomunikasikan atau menyebarkan informasi politik. B. Menyalurkan aspirasi masyarakat. C. Menanamkan nilai dan norma. D. Mengembangkan isu. E. Memenuhi keinginan. Kalau partai politik itu kan dia akan mencalonkan satu gubernur. Makanya otomatis. Apakah siapa yang memilih? Nah, lewat partai politik itu bisa menyalurkan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat itu yang disebut dengan aspirasi. Nah, jawabannya adalah yang B. Menyalurkan aspirasi masyarakat. Berikut ini merupakan norma yang bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu norma, ya, jadi aturan yang bersumber pada undang-undang yang berlaku. A. Agama. B. Kesusilaan. C. Hukum. D. Kesopanan. E. Kebiasaan. Norma apa kira-kira? Norma hukum. Karena dia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau misalkan Anda bertanya, apa itu norma hukum? Yaitu seperangkat peraturan hidup yang dibuat oleh badan resmi negara, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bagi pelanggarnya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Ya, misalkan hukum nggak boleh merokok di sini, maka kalau yang ketahuan merokok di trotoar dapat sanksi denda $1.000 misalkan. Nah, itu dipaksakan memang, tetapi untuk menertibkan masyarakat. Orang yang tidak mematuhi akan kena sanksi. Salah satu bukti komitmen pemerintah Indonesia dalam penegakan hak asasi manusia adalah A. Menghalangi kebebasan HAM. Enggak ya. Memasukkan pendidikan HAM dalam pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Bisa jadi memilih seorang jaksa agung yang berani dan tegas. Bisa membentuk Komnas HAM dan pengadilan HAM. Menggunakan kekerasan dalam menghadapi demonstran. Enggak ya. Jadi Indonesia itu sekarang dia punya yang namanya Komnas HAM. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Jadi sebagai wujud penegakan hak asasi manusia. Ya. Nah, ini salah satu bukti komitmennya adalah adanya Komite Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM di Indonesia. Oke. Kemudian nomor 13. Budaya politik yang tingkat partisipasinya paling rendah adalah A. Kaula. B. Subjek. C. Parokial. D. Partisipan. E. Objektif. Partisipasi itu berarti dia ikut serta. Ya. Budaya politik yang partisipasinya paling rendah itu berarti dia partisipasi itu adalah keikutsertaan dia. Jawabannya adalah yang C. Ya. Jadi budaya politik parokial ini ditandai dengan adanya partisipasi rakyat yang sangat rendah. Tipe budaya parokial itu berlangsung dalam sistem tradisional yang bersederhana, di mana spesialisasi politik berada pada jenjang yang sangat minim. Ya, misalkan di suku-suku pedalaman. Itu yang disebutkan budaya parokial. Jadi kepala suku itu harus berdasarkan turunan. Jadi tidak dipilih. Jadi partisipasi orang untuk pemilih itu kecil. Makanya dia disebut dengan budaya parokial. Suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana proses yang ditempuh atau cara-cara melakukan agar seseorang dan masyarakat mengenal politik adalah A. Peranan partai politik, mekanisme politik. C. Sosialisasi kesadaran politik. D. Fungsi politik. E. Politik radikal. Yang benar kira-kira yang mana? C. Yang jawabannya adalah C. Jadi sosialisasi. Sosialisasi itu adalah penyebar luasan informasi. Akhir, lingkup yang paling efektif untuk mekanisme sosialisasi budaya politik yaitu lewat mana? Ya, menyebarkan informasi itu lingkup yang paling efektif lewat mana? Masyarakat, sekolah, media massa, partai politik, atau keluarga? Keluarga ya. Jawabannya yang mana? Yang ya, jawabannya adalah lewat keluarga. Jadi keluarga merupakan media penanaman sosialisasi nilai politik yang paling efektif dan murah. Makanya anak itu tergantung kepada perilaku orang tuanya. Karena dia melihat setiap hari. Jadi sosialisasi